Ya, kembali lagi di Halo Kota Batik untuk malam hari ini ya. Masih bersama saya Ribut Awandi dan juga Ozi. Aji. Iya. Aji. Betul, Oji. Tapi nggak no moto ya. Tahu saya masih ada motonya kok. Iya. Oke, Zi. Ya, kenapa tuh? Kamu ingat ya lagu ini, Zi? Mana? Sampai kapan mimpi-mimpi itu kita beli? Kayak lagunya ini nih Om Iwan nih. Iya bener ya? Benar. Betul. Ingat. Sampai habis terjual harga diri. Wah, itu udah lama ya? Itu satir. Hanya untuk membeli yang menjadi cita-cita. Haruskah kita menjual harga diri? Jangan sampai sih. Jangan sampai ya. Kita pokoknya harga diri itu penting kita pertahankan. Dan mimpi-mimpi juga perlu untuk kita perjuangkan. Iya. Nah, dan penggalan lirik lagu yang dinyanyikan, disuarakan oleh Iwan Fals ini ya pernah populer ya di tahun ya 90-an ya. Lagu dulu nih. Itu dulu masuk di album 1910 kayaknya. Itu ya 19 Oktober itu artinya. 1910 ya. 19 Oktober. Ya, rilis lagunya itu. Nah, dan kalau kita bicara soal mimpi, Zi, kamu pernah punya mimpi nggak sih, Zi? Punya rumah sendiri, betul. gitu. Sampai sekarang sih ya masih saya impikan sih karena belum terwujud. Ya ada sih rumah sendiri, cuman rumahnya sendiri gitu ya. Iya, orangnya terpisah. Orangnya terpisah karena udah nggak ditempatin lagi. Oh iya. Jadi pingin lah masih ada punya impian yang seperti itu ya. Bukan hanya mimpi saya sih, ya artinya mimpi buat istri juga, buat anak-anak untuk bisa mempunyai itu. Kenapa sih kamu punya harapan atau impian gitu? Ya untuk mengayomi, bikin nyaman anggota keluarga aja sih Kang. Intinya seperti itu. Siapa lagi ke anak-anak ya? Iya. Iya. Ya kita butuh ya ruang untuk bisa tumbuh berkembang secara mandiri gitu kan. Terus kemudian kita punya kemerdekaan untuk menentukan arah nasib gitu kan. Iya. Dan tentunya untuk disitulah sebenarnya rumah itu tidak hanya menjadi tempat untuk berteduh atau tempat tinggal, tapi disitulah sebenarnya rumah itu bisa menjadi semacam wahana untuk saling bertukar wacana, gagasan, ide di antara anggota keluarga yang ada di situ. Bisa dilakukan di rumah ya. Iya betul. Iya, daripada kan gini, kadang-kala kan kita nggak enak nih kalau misalkan tinggal masih satu atap dengan orang tua, dengan mertua kan? gitu. Ya kan? Iya. Kita mau ngobrol apa, rencana apa, akhirnya bisik-bisik. Dan kadang setelah kita utarakan pun berbenturan dengan keinginan mereka. Belum tentu bisa klik kan. Akhirnya kita harus menunda lagi gitu kan. Banyak halangan lah akhirnya ya. Banyak hal yang akhirnya menjadi kita itu merasa kita berada di posisi yang kalah melulu gitu kan. Belum bebas bergerak. Itu belum bisa menentukan kemana nih langkah berikutnya. Kalau di rumah sendiri lebih enak tuh ya. Oh banget. Iya sih. Makanya saya alhamdulillah sih kalau saya udah. Cuman ya itu tadi memang untuk berkembang dan bisa bertumbuh gitu ya. Dan bisa menentukan arah ke depan memang kita perlu berproses panjang. Betul. Berproses panjang. Dan istilahnya nggak sungkan-sungkan kita untuk saling terbuka, saling komunikasi satu sama lain. Penting banget. Keluarga ya. Iya, betul. Antara saya dengan istri saya dengan anak-anak itu perlu ngobrol tentang besok itu kita mau ngapain. Sesering mungkin lah kita ada family time ya gitu ya. Iya. Untuk bisa. Cara ungkapnya sih bisa dengan beragam cara ya. Nggak mungkin dong kita ngajakan ngobrol anak-anak langsung bikin rapat gitu. Iya, nggak mungkin lah. Itu kalau sudah besar-besar anaknya sih mungkin bisa diajak ngobrol gitu. Tapi kalau masih dalam usia pertumbuhan ya, usia sekolah, kita ajak aja, katakanlah kita kasih gambaran-gambaran tentang ini loh. Nah, gitu. Biar makin ngerti nih, gitu loh. Nah, dan ini apa? Ada. Kalau kita ngomongin soal rumah, ini dia. Ada informasi menarik nih sih. Soal rumah nih. Di pertengahan bulan September tahun 2022, seperti diungkapkan oleh Alexander
Hogiono Yogokusumo. Saat ditanya istrinya, Lucia Radesi Setioningrum, mereka saat itu berada di rumah mertua di bilangan Perumahan Nasional Mojosongo, Solo, Jawa Tengah. Nah, harapan sama dengan dirimu nih sih. Harapan menyelimuti Alex dan sang istri. Iya. Bisa nggak sih kita punya rumah? Ya minimal KPR lah. Iya, karena betul. kan kita sudah punya anak. Nanti biar tumbuhnya itu di rumah sendiri. Iya, sama lah kayaknya Itu impian semua. yang dikatakan oleh Alex menirukan pertanyaan istrinya. Kamu pernah nggak sih ditanya seperti itu sama istri? Iya, dulu kan sebelum pisah, maksudnya sebelum pisah sama orang tua ya. Kan sekarang udah bisa nih. Ya pernah juga kapan nih punya tempat tinggal sendiri. Tapi akhirnya setelah 4 tahun alhamdulillah ada. Terus gimana tuh? Ya akhirnya lebih nyaman sih ya. Ketidaknyamanannya itu karena kondisi ini sih, lingkungan. Secara psikologis ya. Secara psikologis menjadi kita merasa waduh gitu ya. Kok gini amat gitu ya. Iya. Terus ini, lalu apa jawaban Alex pada waktu itu? Ya, gimana tuh dia bilang? Ya nggak bisa. Wong kita ini nggak punya gaji tetap. Kita bukan karyawan tetap. Kalaupun mau punya rumah sendiri, iya, caranya emang agak harus susah bayar ya. cash. Bayar cash pun juga gede kan berarti. Otomatis. Harga rumah itu kan nggak seperti harga ayam potong gitu ya. Apalagi harga sempolan kan beda lagi nih. Sempolan udah berapa sih sekarang? 5.000 seribu per biji. 5.000 dapat 5. Nah. Ya di sini ya. Iya. Nggak tahu di sana. Di luar nggak tahu ya. Kalau di sini ya. Di luar daerah maksudnya. Nah, iya. Sikap pesimis ini tentu tidak hanya dirasakan oleh Alex semata. Iya sih. Dan pasti ada banyak alasan. Nah, Alex ini hanya salah seorang mitra ojek online. Dia seorang driver ojek online. Itu kan gajinya nggak tetap ya, bayarannya kan tergantung dia nariknya berapa. Betul. Dan dia harus mengaspal setiap saat, nggak pandang waktu gitu kan. Bikin aspal setiap saat ya. Mengaspal itu berjalan di atas aspal. Bukan bikin aspal. Melaju di atas aspal. Sama sepak bola merumput. Emang makan rumput mereka. Iya, dia lebih ke bikin rumput sih. Bukan makan rumput. Nah, itu artinya betapa ya setiap tetes keringat kita ini sangat berharga untuk sebuah perjuangan yang luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan sampai hari ini. Saya cukup bersyukur lah sih. Saya sangat bersyukur. Alhamdulillah karena ya, sudah ada sendiri. Ada gitu kan. Tapi bukan berarti kemudian itu membuat saya harus menutup mata dengan teman-teman yang lain. Jelas. Yang sampai saat ini mungkin belum. Masih numpang. Ya kan. Makanya saya sering nih ngobrol sama kamu secara pribadi gitu kan, ngajak ngobrol seperti ini. Kan sebenarnya bukan untuk mengolok-olok sih, tapi lebih ke memotivasi dirimu. Apa nih kira-kira, kemudian apa nih. Nah, supaya juga ini sebenarnya sih, supaya ya ada yang dengar dan semakin ngerti lah. Biar paham lah ya. Iya dong, harus diperjuangkan juga. Makanya kita gembur-gemburkan ya. Iya. Itu. Nah, apapun itu pekerjaan. Jadi kan banyak ya teman-teman kita yang kerja di ojek online ini. Sering lah ya kita dulu kemarin kan sering lah ya kita mendapatkan pemandangan baik itu lewat TikTok, video-video itu, gitu kan, yang kemudian mendapatkan perhatian dari masyarakat dan lain-lain, terus kemudian sampai ke instansi dan lain-lain. Kita dapat perhatian dari mana? Ya, perhatian dari mic aja, perhatian. Iya, itu ya. Nah, Alex ini sudah 10 tahun tinggal di rumah mertua. Kamu berapa tahun sih? Saya itu sebelum misah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun nikah baru misah. Ada rumah sendiri. Oke, bagus. Nggak terlalu lama ya? Iya. Kalau aku sampai berapa lama? Setahun. Lebih nggak lama lagi dong. Nah, 1,5 tahun. 1 tahun. Terus kemudian misah dari orang tua. Iya. Dulu saya 4 tahun. Nah, sejak menikah sebenarnya tak ada masalah untuk tinggal di rumah mertua. Ya, rata-rata seperti pengantin itu. baru. Ya kan? Iya. Namun siapa sih yang tak ingin punya rumah sendiri? Pasti pingin lah ya. Nah, Alex itu adalah salah seorang ya. Mungkin Anda juga
termasuk punya harapan yang sama, ya kan? Ya. Siapapun lah, saya yakin pasti mau. Nah, dan seperti diungkapkan oleh Alex, saya tuh sejak menikah keinginannya cuma 3. Apa itu? 1, punya anak. 2, punya rumah sendiri. 3, kalau ini direstui oleh yang kuasa, bisa punya mobil juga. Nah, ada kendaraan lah ya. Ya mungkin juga nanti akan digunakan buat kerja juga sih. Betul, mendukung pekerjaan. Nah, saya pernah tuh ditanya sama salah seorang teman. Dia seorang psikolog sih sebenarnya. Dan dia nanya, kamu kalau milih 3 barang, pilih yang mana? Yang paling utama nih. Antara laptop, rumah, sama mobil. Apa jawaban kamu, Kang? Waktu itu aku milih apa sih ya? Laptop. Karena rumah sudah ada. Karena Mobil belum sudah butuh. ada. Mobil belum butuh. Iya, laptop yang paling Laptop. urgent ya. Karena bagiku saya punya banyak banyak pekerjaan yang bisa saya kerjakan Pakai melalui laptop. Gitu. Pikiranku itu. Langsung langsung tipikal pekerja. Oh, gitu. Gitu. Bukan tipikal orang yang istilahnya bisa belum sampai ke tahapan manajer. Ada maknanya ya Iya. di balik Kalau pilihan kamu itu ya. nah terus aku nanya kan. Kalau pilih yang terus lain? Pilihnya yang mana? Yang bagus. Kalau pingin maju, pilih mobil. Biarpun kamu belum punya rumah atau belum punya laptop, mobil itu penting. Kenapa? Itu untuk meyakinkan bahwa calon klien kamu itu kamu punya power di situ. Lebih percaya ya. Terus yang kedua, Iya. laptop bisa pinjem. Laptop bisa katakanlah inventaris dari perusahaan masih bisa digunakan. Betul. Ya kan? Nggak urgent amat lah. Nggak urgent amat. Iya. Rumah masih bisa ngontrak. Sementara masih waktu. bisa sewa. Iya. Ya kan? Oh betul sih, setuju sih. Nah, kalau dan dengan mobil itu kita bisa mencari jejaring yang lebih luas lagi. Ya, alasannya itu iya sih masuk akal. Masuk akal, sangat masuk akal. Dan saat itu, terus saya perlu belajar apa untuk bisa sampai ke situ? Ke tahap itu tuh. Iya. Dia belum kasih jawaban sampai hari ini. Iya. Ya mungkin masih saya perlu merenungkan lagi. Apa nih yang perlu saya kerjakan? Langkah yang seperti apa nih ya? Gitu kan. Karena untuk beli mobil itu bukan hal yang mudah sih. Ya kan? Iyalah. Bukan hal mudah. Iya, jelas. Nah ini cerita Alex itu sekitar 4 km dari rumah mertua Alex. Ada yang namanya Doni Eko Prastyo. Sama dia juga nih ya 34 kasusnya tahun. ya. Dia juga punya mimpi yang sama, pengen punya rumah sendiri. Dia tak sekedar mimpi. Doni sudah mencari kesempatan untuk kredit rumah subsidi ke banyak tempat. Iya. Dan sampai saat itu, nah ini bedanya nih. Doni ini masih statusnya masih lajang. Maka dia bersemangat untuk punya rumah. Apapun itu ya lakoni untuk bisa sampai menggapai cita-citanya punya rumah. Asal tetap halal. Betul. Nah, dia pun akhirnya nabung. Dia dapatkan dan semua penghasilan itu didapatkan dari mulai buka angkringan di Jakarta sampai kerja sampingan di bengkel cat dan juga sampai sama dengan si Alex tadi. Iya. Ngojek online. Sampai ini jadi driver ojek ya. Nah ini dia artinya bahwa ternyata rumah yang menjadi cita-cita luhur dari semua orang itu masih menjadi PR. Iya. Banyak sih ya. Apalagi kawan-kawan kita, saudara kita yang tinggalnya di daerah-daerah yang rawan rob itu juga lumayan ini juga menjadi mimpi. Iyalah. Ada yang bergabung malam hari ini, Kang? Dari siapa tuh? Mas Sigit Londo? Sigit Londo di Dadirejo, tapi kita bacakan nanti aja ya. Iya. Oke. Ya nantilah kita akan bacakan. Karena mungkin kalau misalkan kita lagi ngomongin rumah nih, tiba-tiba ada yang datang ngasih, Mas buat kamu nih rumah. Ya pernah bisa. Allah, istimewa banget sih. Ya siapa tahu kan ada dermawan ya. Tapi Tiba-tiba kan datang. ngarep-ngarep kedermawanan orang itu, Iya. waduh. Ya nggak bisa dibayangin juga sih ya. Nggak bisa dibayangin. Saya aja masih butuh lahan nih. Buat pengembangan lembaga yang istilahnya di Mandegani. Dikelola oleh anak-anak komunitas. Iya. Supaya punya Tempat lembaga sendiri. tempat belajar untuk masyarakat yang Layak lah. gratis, tapi juga ya kita tetap lah ya.
rasa kemanusiaan itu penting banget. Makanya kita negara Pancasila, sila kedua itu penting banget, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Sebagai implementasi dari ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Setuju kali itu. Karena setelah ada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya dengan nilai kemanusiaan itu, menjunjung nilai kemanusiaan itu, kita sama-sama menjunjung masyarakat. Tidak ada lagi yang merasa direndahkan, tidak ada lagi yang berada di posisi bawah. Kita sama-sama adabkan orang-orang ini menjadi masyarakat yang beradab. Maka disitulah akan terjalin yang namanya persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Dan dengan persatuan itu kemudian kita bisa mengurai satu persatu persoalan yang membelit negeri ini, sehingga di dalam rangka untuk menjawab setiap persoalan itu, kita bisa memusyawarahkannya ke dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, hikmah berdasarkan hikmah itu artinya ada keilmuannya. Jelas. Nah, pendidikan menjadi penting bagi masyarakat. Satu hal yang wajib untuk kita cari Dan masa depan Indonesia itu sebenarnya adalah mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah negeriku.